Aku tahu kamu ingin mengasah otakmu, dan aku juga tahu cara yang pas untuk melakukannya. Bersiaplah, teka-teki rumit yang baru. Seorang pria memiliki buku yang bernilai $50.000. Buku ini hanya ada 2 di dunia. Dia melemparkan buku itu ke perapian hingga menjadi tumpukan jelaga. Kenapa dia melakukannya? Dia menghancurkan buku itu karena punya kedua salinannya. Setelah menghancurkan salah satunya, hanya ada satu yang tersisa. Jadi, nilainya langsung meroket. Putra-putra Pak Budi menemukannya dalam kondisi nggak sadar di lantai ruang kerjanya. Mereka segera menelepon teman ayah mereka, Detektif Surya. Detektif itu tahu Pak Budi sangat kaya. Anak-anaknya akan mewarisi banyak uang. Tapi salah satu dari mereka pasti sedang sangat butuh uang. Surya menanyai masing-masing anak secara terpisah. Dani, si sulung bilang, "Tadi aku datang untuk memberi makan ikan dan ayah masih baik-baik saja." Markus bilang dia datang untuk mendiskusikan rencana bisnisnya dan ayahnya memberi beberapa nasihat bagus. Dan Lukas, si bungsu bilang, "Aku masuk ke ruang kerja ayah untuk minta izin. Aku ingin pinjam mobilnya untuk membuat gadis yang kusukai terkesan." Detektif Surya langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga? Dani berbohong. Dia bilang dia datang untuk memberi makan ikan. Memang benar, ada akuarium di ruang kerja, tapi nggak ada ikan di dalamnya. Sarah dan Liam memiliki seorang putra bernama Oliver. Pada hari Sabtu, pasangan ini pergi makan malam dan meninggalkan Oliver di rumah. Ketika mereka kembali, anak itu nggak ada. Orang tua yang cemas menelepon polisi. Seorang detektif datang dan menanyai semua orang di rumah. Pengasuh anak bilang dia sedang mengemas tas sekolah Oliver untuk keesokan harinya. ART-nya bilang dia sedang membersihkan dapur sejak sore. Dan juru masak bilang dia sedang menyiapkan makanan untuk keesokan harinya. Dia mendengarkan musik dan nggak mendengar apa-apa. Polisi langsung tahu siapa yang berbohong. Bagaimana denganmu? Pengasuh anak berbohong, anak-anak nggak masuk sekolah pada hari Minggu. Jadi, tas sekolah Oliver nggak perlu disiapkan. Detektif Adam datang ke museum musik modern karena ada yang mencuri sepatu legendaris milik Elvis Presley. Seorang penjaga museum bilang kepada sang detektif, mereka sudah memeriksa rekaman CCTV dan melihat semua pengunjung datang dan pergi dengan tangan kosong. Sepatu itu terlalu besar untuk dimasukkan ke saku atau di balik kaos. Detektif Adams memeriksa rekaman tersebut dan bilang dia tahu siapa yang telah mencuri sepatu itu. Apa kamu juga tahu? Si pria berambut merah. Ketika memasuki museum, dia lebih pendek dari pengunjung lainnya. Tapi saat keluar, dia sama tingginya dengan yang lain. Dia pasti memakai sepatu hak tinggi milik Elvis. Ayo cari tahu seberapa jeli dirimu. Lihatlah gambar ini dan cari tahu apa yang salah di sini. Ibu guru ini sangat mencurigakan. Dia nggak punya pantulan di cermin. Bagaimana dengan orang-orang ini? Apa yang salah dengan mereka? Lihat mesin kopi di belakang, cangkirnya nggak ditaruh dengan benar dan kopinya tumpah. Seorang penyihir memiliki ladang dengan banyak tambang emas. Dia mempekerjakan satu demi satu orang untuk menambang emas untuknya. Dia menjanjikan 10% dari hasil yang ditambang orang itu dalam sehari dan mereka harus memberikan sisanya. Tapi penyihir itu buta dan dia punya 3 kantong ajaib yang bisa bicara. Kantong-kantong itu melaporkan berapa banyak emas yang didapat setiap harinya. Dengan cara inilah dia bisa tahu apakah para pekerja itu curang. Saat menerima pekerjaan itu, setiap pekerja setuju untuk diubah menjadi batu jika tidak jujur. Di sekitar tambang penyihir, ada banyak patung batu. Seorang pria bernama Logan menerima pekerjaan itu. Penyihir itu berjanji kepadanya, "Jika aku salah menuduhmu berbuat curang, aku akan berubah menjadi batu." Suatu malam, Logan mendengar tas-tas itu bicara dengan sang penyihir.
Malam berikutnya dia menyerahkan sejumlah emas dan menyimpan 0,8 kg untuk dia sendiri. Kemudian penyihir itu berbicara dengan kedua kantongnya. Kantong pertama bilang dia menampung 8 kg pada hari itu. Kantong kedua bilang dia berisi 3 kg. Kantong ketiga bilang dia berisi 1 kg. Penyihir itu menghampiri Logan. "Kamu pikir bisa menipuku? Sekarang kamu akan berubah menjadi batu," teriaknya. Sedetik kemudian penyihir itu berubah menjadi batu. Bagaimana cara Logan menipunya? Logan menaruh 1 kg emas di kantong pertama, 2 kg di kantong kedua, dan 5 kg di kantong ketiga. Dia kemudian memasukkan kantong kedua ke dalam kantong ketiga dan kantong pertama ke dalam kantong kedua. Masing-masing kantong hanya merasakan berat emas di atasnya. Jadi, mereka nggak sengaja menyampaikan ada 12 kg emas yang ditambang. Dua mobil sedang melaju di kota. Mereka berdua memulai perjalanan pada waktu yang sama. Mobil hijau bergerak dengan kecepatan 48 km per jam. Mobil kuning lebih cepat, kecepatannya 80 km per jam. Tapi tetap saja, pada satu titik, mobil hijau menabrak mobil kuning. Bagaimana bisa? Kedua mobil itu melaju berlawanan arah. Larry menelepon polisi karena mencemaskan temannya, Brandon. Dia mengatakan, "Brandon baru kembali dari Brazil dan bertingkah aneh sejak itu. Aku baru saja menerima telepon aneh darinya. Sepertinya lebih baik kamu ikut denganku." Saat polisi menjemputnya, Larry memberikan alamatnya. Dia menjelaskan kalau belum pernah ke sana. Brandon menyewa tempat itu segera setelah kembali dari perjalanannya. Ketika tiba di rumah itu, mereka melihat bagian dalamnya berantakan. Ada cat yang tumpah di lantai dan seorang polisi nggak sengaja menginjaknya. Larry menyadarinya. "Sepatumu kotor, ayo kuantar ke kamar mandi." Setelah itu, dia langsung ditangkap. Kenapa? Larry bilang dia belum pernah mengunjungi rumah baru Brandon sebelumnya. Terus bagaimana dia tahu letak kamar mandinya? Ibu John marah kepadanya dan menguncinya di kamar. Tapi dia nggak jahat, dia memberi kesempatan putranya untuk keluar dari sana. Untuk bisa melakukannya, dia harus menemukan jawaban dari teka-teki ini. "Rebahkan aku, maka aku adalah segalanya. Potong aku menjadi 2, maka aku bukan apa-apa. Apakah aku? Bisakah kamu membantunya keluar?" Jawabannya angka 8. Kalau direbahkan jumlahnya jadi tak terhingga. Tapi kalau dipotong jadi 2, hasilnya adalah 2 angka 0. Ini bilangan bulat 5 digit. Nilainya sama jika dibaca dari depan, belakang, maupun dibalik. Angka kedua adalah setengah dari angka keempat. Angka kelima adalah hasil penjumlahan angka pertama dan kedua. Dan jumlah seluruh angka adalah 10. Bilangan berapakah itu? Jawabannya 10801. Eric tersesat di sebuah museum. Ketika mencoba mencari jalan keluar, hari sudah sangat larut. Semua pintu sudah tertutup. Akhirnya pria itu melihat 3 tangga. Tangga pertama dipenuhi oleh tanaman jelatang aneh dengan daun-daun setajam silet dan duri-duri panjang. Di tangga kedua, ada bunga-bunga raksasa berbau busuk yang aromanya nggak tertahankan. Dan tangga ketiga tertutup hutan kaktus yang nggak bisa dilewati. Tangga mana yang harus dipilih Eric? Dia harus memilih tangga kedua. Meskipun sangat bau, bunganya nggak berbahaya. Saat menjumlahkan 5 dan 6, hasilnya 11. Tapi saat menjumlahkan 6 dan 7, hasilnya 1. Bagaimana mungkin? Ini mungkin kalau bicara soal jam. Sebuah koin dimasukkan ke botol kosong, lalu botol ini disumbat dengan gabus. Bagaimana cara mengeluarkan koin tanpa merusak botol atau menarik sumbatnya?
Cukup dorong gabus ke dalam botol dan keluarkan koinnya.